Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan pantau bagaimana kondisi terkini langsung dari Jalan Kertanegara, kediaman Prabowo Subianto. Sudah ada rekan kami Syahda Yustiza. Selamat pagi Syahda. Sudahkah terlihat mungkin ada aktivitas di sana, baik mungkin tokoh-tokoh yang sudah hadir di kediaman Prabowo Subianto? Baik, selamat pagi Kamarati dan juga Arif Fadil. Benar sekali bahwasannya informasi yang kami dapatkan pada hari ini akan ada pemanggilan calon menteri mengisi kabinet Prabowo dan juga Gibran. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya pemanggilan calon menteri tersebut nantinya akan dilangsungkan di kediaman dari Prabowo Subianto yang terletak di Kertanegara, Jakarta Selatan. Informasinya hingga pagi hari ini belum ada tanda-tanda pergerakan bahwa akan ada kedatangan calon menteri di Kertanegara. Namun suasana sekitar juga masih sepi, cuaca hari ini juga bersambut juga dengan cerah. Nah, Kamarati dan juga Arif Fadil, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya pemerintahan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin ini akan segera berakhir ya, tepatnya kurang lebih tinggal 7 hari lagi dan akan bertransisi menjadi pemerintahan yang baru yakni Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Yang menjadi sorotan adalah kira-kira yang menjadi menarik nih siapa saja sosok yang akan mengisi di kursi kabinet menteri Prabowo dan juga Gibran. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya bocoran nama-nama yang mengisi di kabinet Kementerian Prabowo dan juga Gibran ini kiranya sudah banyak beredar di media sosial, tapi hingga kini kami juga belum bisa memastikan karena masih menunggu putusan dan juga pengumuman resmi dari presiden terpilih terkait. Dan kalau kita bicara soal kira-kira sudah sampai mana tahapnya, ini kan presiden terpilih Prabowo Subianto sendiri tengah atau masih dalam proses melakukan finalisasi penyusunan kabinet jelang pelantikan, di mana kalau kita baca skema dari jajaran kementerian ini akan ada penambahan dari sebelumnya 34 menjadi 44 sampai dengan 46. Nah, nantinya dari kementerian 44 sampai 46 ini nanti akan terpecah kembali menjadi ada sub atau bagian lagi menjadi 2 atau 3, sehingga nanti jajaran menteri ini akan ada sekitar 44 sampai 54 orang lainnya. Nah, dengan alasan bahwasannya memang sebelumnya presiden terpilih Prabowo Subianto ini menegaskan ingin membentuk kabinet yang kuat, dan beberapa jajaran juga menegaskan apabila nantinya jajaran kementerian lebih banyak, ini juga akan bisa membentuk susunan pemerintah yang lebih gesit ke depannya di dalam pemerintahan yang baru. Nah, selain itu, terlepas dari alasan tersebut, selanjutnya kalau kita bicara tahapannya, ini presiden terpilih Prabowo Subianto beserta jajarannya ini melakukan uji kelayakan atau fit proper test di dalam menteri kabinet Prabowo dan juga Gibran, di mana fit proper test ini sudah berjalan lama, dan nanti setelah fit dan proper test ini melakukan finalisasi, di mana di tahap finalisasi ini para calon menteri akan bertemu langsung dengan Prabowo Subianto. Nah, ini yang kita nantikan. Sementara demikian update-nya dari Kertanegara, Kamarati. Baik, diupdate lagi nanti Syahda mungkin bila mana ada pergerakan atau tanda-tanda ya jelang pemanggilan terhadap beberapa kandidat calon menteri. Saya ingin lanjutkan lagi ke Mas Eno. Boleh. Mas, artinya ini kan kalau siap ya tentu dengan segudang kader yang baik itu profesional, mumpuni dan lain sebagainya, PDI Perjuangan ada gitu. Tapi dari sisi ini Pak Prabowo juga sedang berpikir tuh pertanyaannya Rati tadi tuh. Ini koalisi juga harus utuh nih gitu. Kira-kira bisa ngeblend nggak nanti kalau misalnya jadi begitu loh? Ya gini, silakan saja ya, artinya bagaimana ada orang berpersepsi. Tapi kalau dari kami, saya rasa persepsinya hanya bisa dilimit sampai ke wacana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo dulu. Kapan itu Mas Eno? Nah, itu bisa kapan saja. Kan momentum timing itu kan yang mengetahui paling persis itu ya Bu Mega dan Pak Prabowo sebagai pihak yang mau bertemu. Sering saya sampaikan kalau bicara momentum, cuaca politik hari ini atmosfernya mengatakan kan sebelum pelantikan akan terjadi pertemuan. Artinya sebelum pelantikan itu hamin seminggu bisa, hamin 2 hari bisa, hamin sehari pun bisa. Bisa aja gitu. Jadi bisa kapan saja. Hamin 1 pun masih sah pertemuan itu terjadi gitu ya. Dan dalam konsep itu kami tandanya itu harus ketemu dulu ya Bang Mas ya? Enggak, begini, kami di PDI Perjuangan menanggapi dan satu suara bahwa pertemuan itu baik. Nah, persoalan pertemuan itu saja, itu perlu ada kontemplasi panjang. Dan di dalam prosesnya, kita mendengar bahwa ada pihak-pihak yang memang merasa tidak nyaman dengan pertemuan itu. Artinya pihak yang tidak nyaman itu bisa saya pastikan bukan dari kubu PDI Perjuangan, bukan juga dari kubu Pak Prabowo. Nah, pasti dari kubu yang lain. Saya nggak tahu kubu siapa gitu. Yang pasti dari kami dan Pak Prabowo kita merasa happy saja. Oh iya, tadi Bang Riza kan Anda mendengar sendiri. Iya, tapi ada juga yang merasa tidak happy dan tidak nyaman. Saya tidak tahu siapa, tetapi suara-suara itu juga muncul. Nah,
buat kami begini, dalam melihat posisi ke depan, apakah penyusunan kabinet Pak Prabowo yang dikatakan akan profesional menteri-menterinya itu harus betul-betul orang profesional yang bersih dari partai politik? Atau saya bisa kira dari kalau parpol. berkaca dari pengalaman politik kemarin, ada juga kok menteri yang buat saya Prof, itu juga approval rating dari masyarakat cukup tinggi, tapi dari partai politik. Siapa contohnya? Pak Prabowo Subianto. Itu dari partai politik menjadi Menteri Pertahanan kok. Iya. Dan faktanya juga beliau adalah Ketua Umum Gerindra. Apakah kemudian dalam konteks ini, dalam konsep ini, beliau kemudian tidak seorang yang profesional dalam menjalankan Kementerian Ini Mas Pertahanan? Eno nih nyanjung-menyanjung terus. Profesional kan? Mending gabung Mas kalau kayak gini. Artinya gini Mas, artinya gini. Tidak menutup kemungkinan bahwa Masih pola banyak yang kok sama orang-orang pun di parpol yang profesional juga gitu bisa ya. saja. Itu menjadi cerminan gitu Iya, loh. iya. Nah, dalam konteks PDI Perjuangan, kami juga menyodorkan kok banyak nama yang kemarin Yang juga ada saat ini, profesional. misalnya. Yang ada Pada saat waktu itu ya, Bu Risma jelas ber-KTA, profesional, ya kan. Tapi Lalu yang ada lain-lain, termasuk Bu keterkaitan Sri dengan yang partai kita politik yang dukung. tadi dikatakan Prof Wiwi. Nggak bisa Apa itu? lepas kalau memang orang-orang dari profesional tetap masih harus memikirkan partai politiknya. Satu itu pasti. Dibandingkan Tetapi loyal kan kepada rambu-rambunya presiden. sudah jelas. Kalau dikatakan Pak Prabowo, bahkan Pak Prabowo kan bilang di pidatonya, loyalitasnya harus kepada bangsa dan negara. Kalau saya melenceng, tinggalkan saya. Artinya loyalitasnya harusnya pada bangsa dan negara. Bisa nggak para menteri ini menjaga? Saya rasa tantangannya di sana. Nah, PDI Perjuangan pada hari ini posisinya tetap sama. Kita memandang bahwa kita punya concern tentang bagaimana bangsa Indonesia dibangun dengan visi yang baik ke depan. Visinya tidak hanya 5 tahun, tapi 10 tahun, 15 tahun. Bu Mega berulang kali mengatakan perlu ada garis besar haluan negara, perlu ada visi geopolitik yang baik, sehingga negeri kita tidak lagi hanya inward looking, tapi juga outward looking. Bagaimana pemerintahan ke depan bisa dibangun dengan basis anti nepotisme misalnya, anti korupsi dan seterusnya yang menjadi concern PDI Perjuangan. Nah, kepentingan kami adalah dalam konteks komitmen menjaga itu. Bagaimana kiranya penyusunan kabinet ke depan, penentuan nama-nama menteri bermanfaat untuk rakyat. Masyarakat Indonesia prakteknya sebenarnya agak nggak peduli juga menteri itu jumlahnya berapa, siapa nama-namanya. Dari mana Asalkan asalnya. efektif nggak dia mendapatkan manfaat dari nama-nama menteri itu. Itu yang mereka inginkan. Nah, tugas kami di partai politik, tidak hanya PDI Perjuangan saja, partai-partai lain manapun yang ada di parlemen, dalam konsep presidensial adalah mengkritisi itu. Jadi nggak boleh dia mau di dalam pemerintah, dia mau di luar pemerintah, apapun posisi Menurut politiknya PDI Perjuangan dengan parlemen harus wacana kritis. menambahkan dari 44 atau 46 kursi Ya. menteri ini penghamburan APBN atau tidak? Ya tergantung bagaimana efektivisasinya kalau kami ya. Karena kan ya pasti itu akan menambah anggaran. Bagaimanapun jumlah yang bertambah itu kan harus memikirkan tidak hanya kementeriannya, ya kantor barunya, ya strukturnya, ya ASN-nya. Bagaimana dalam konteks itu bisa menekan anggaran. Pasti ada tambahan di Pasti ada sana. tambahan, Nah, oke. persoalan yang saya katakan tadi akan menambah efektivitas atau tidak? Nah, berbicara mengenai efektivitas, jadi gimana nih Prof menjaga stabilitas politik tadi yang dikatakan juga Mas Eno, belum lagi Pak Prabowo ini koalisinya cukup besar, menjaga stabilitas politik, tapi efektivitas pemerintahan baru? Iya, kaitannya dengan pemerintahan menurut saya ini kaya struktur. Kaya struktur tapi apakah kaya fungsi? Nah ini pertanyaan. Yang sudah empirik menunjukkan bahwa ketika kaya struktur, dana-dana itu hanya fokus pada dana rutin, dana birokrasi, dana pembangunan, pelayanan publik tercecer Jadi nggak akhirnya. efektif lah ya. Yang sudah seperti itu loh ya. Maka kenapa untuk yang di Pemda-Pemda itu kita harapkan tidak kayak struktur lagi. Jadi harus ramping lah. Itu kan kemarin itu kita merampingkan. Birokrasi Indonesia mau terbang ke kelas dunia. Loh, tapi Tambun sekarang. Bagaimana ini bisa ramping terbangnya? kan ditambahkan. Nah itu. Jadi mungkin memang harus diantisipasi dampaknya. Boleh saja Pak Prabowo memiliki idealisme. Kerja dengan Pak Prabowo itu harus punya idealisme. Dengan NKRI 4 konsensus dasar itu harus sudah hatam. Harus Artinya hatam. nggak berat juga ya beban seorang menteri itu nanti ya? Oh iya, karena apalagi bilang jangan cuma loyal ke saya, ke NKRI. Bangsa, itu artinya memang dia ingin menteri yang statementship, tidak hanya presidennya yang statementship. Maka harus ada idealisme di situ. Kita tahu nanti anggaran APBN kita akan terkuras. Yang saya khawatir dengan semakin membesarnya kabinet ini berarti urusan-urusan yang biasanya menjadi kewenangan daerah itu ditarik kembali. Berarti nanti memang
desentralisasi otonomi daerah itu sudah tidak ngurus apa-apa. Karena diambil semuanya ke pemerintah nasional, pemerintah pusat. Lah ini juga menggeser gitu ya arah Bahrul Jam yang tadinya desentralisasi menjadi sentralisasi. Ini juga ditopang oleh 2 undang-undang, yaitu Cipta Kerja tentang desentralisasi dan juga Undang-Undang Menaker tahun 2020 dua-duanya. Lah, apakah ini akan membuat daerah-daerah itu jauh lebih nanti akseleratif pembangunannya, atau justru mereka sangat amat tergantung kepada pusat. Padahal ada span of control, ada rentang kendali yang luar biasa karena negara kita arsipelago. Apakah itu semua sudah diantisipasi? Sehingga tentu kita ingin memutus mata rantai ketergantungan daerah-daerah, apalagi daerah perbatasan itu luar biasa itu, ketergantungan kepada pusat. Maka ini juga sulit kita akan membangun negara Indonesia yang emas tadi itu kalau daerah-daerahnya tidak emas juga kan gitu. Iya. Kang Ujang, terakhir dari Anda? Ya, kalau saya sih menyoroti terkait korupsi di kabinet. Ini penting ya, kita menginginkan kabinet yang zero korupsi. Jadi kita tunggu nanti efektivitasnya seperti apa gitu, lalu kinerjanya seperti apa. Harapan publik sangat tinggi. Saya lihat survei kepada Pak Prabowo optimisme 80% lebih. Oleh karena itu kalau ini tidak bisa direalisasikan oleh Pak Prabowo, ini bagi backfire ya. Oleh karena itu saya meyakini Pak Prabowo harus hati-hati dalam menyeleksi kabinetnya gitu, mencari figur-figur yang tepat untuk bisa tadi mengorkestrasi kombinasi kepentingan kabinet dari profesional dengan masih memasukkan sekitar 12 sampai 14 menteri Jokowi di kabinet nanti? Ya, tinggal dicari menteri-menteri betul-betul yang berpengalaman, yang jelas track recordnya, yang kinerjanya bagus, kan bisa dipilih dan dipilah. Jadi kalau mau mengambil kabinetnya Pak Jokowi, maka cari tadi yang betul-betul sudah bekerja dengan baik. Jangan sampai misalkan ya mereka yang kerja tidak bagus di kementerian Pak Jokowi tahu-tahu diambil, ini menjadi persoalan. Oleh karena itu ada ukuran-ukuran, batasan-batasan yang sudah ada dinilai oleh publik. Karena publik pasti memantau, ini harapannya tinggi, harapannya besar. Kalau harapannya itu tidak bisa direalisasikan, maka akan menumbuhkan sebagai kecewaan dari publik begitu. Kita nantikan ya akan seperti apa hari ini, siapa saja yang akan diundang untuk hadir di Kertanegara dan bagaimana menteri-menteri yang dipilih untuk mendorong pemerintahan Prabowo Subianto. Terima kasih banyak Prof. Wiwi, kemudian juga Kang Ujang, Mas Seno, dan juga Bang Riza. Bang Riza Patria, terima kasih Bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Bang Riza. Oke, kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.